Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak sekalian? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Guru. Pak Guru sehat juga. Alhamdulillah. Mari kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, dan sesungguhnya bukan hanya pada hari ini, tak henti-hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita dengan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah berkenalan dengan bahasa Arab, kita sudah berkenalan dengan bahasa Arab Qurani, kita sudah berkenalan dengan prinsip-prinsip belajar bahasa Arab Qurani, kita juga sudah berkenalan dengan ciri-ciri khusus bahasa Arab. Lebih lanjut kita juga sudah berkenalan dengan ciri-ciri 5 bentuk bahkan 7 bentuk kata dalam bahasa Arab. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru, mudah-mudahan teori dasar ya. Mudah-mudahan teori dasar yang kita sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu bisa kita gunakan untuk memahami materi-materi pelajaran yang akan kita kaji pada hari ini. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, selanjutnya marilah doa keberkahan dan doa rahmat kita sampaikan pada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia untuk selalu berada pada jalan yang benar. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita lebih jauh, marilah kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, beberapa ciri bahasa Arab yang sudah kita perkenalkan pada pertemuan sebelumnya, hendaknya itu dijadikan sebagai landasan untuk memahami pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Kemudian supaya kita punya target secara praktis, ibu-ibu bapak sekalian, maka usahakanlah bahwa ibu-ibu bapak sekalian itu bisa sampai paling tidak 4 level ya, paling tidak 4 level. Walaupun tetap kita akan menyesuaikan dengan tingkat kemajuan kita yang belajar. Paling tidak dari 4 level dasar tersebut, yang pertama ibu-ibu, bapak sekalian harus meyakinkan diri bahwa ibu-ibu, bapak-bapak sekalian sudah sudah menguasai atau mencapai target yang pertama. Apa itu target pertama kita, ibu bapak sekalian? 4 level. Menguasai arti kata. Ya, baik. Paling tidak ibu bapak sekalian, setiap kali belajar, nanti kita akan berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa, kemudian dengan wacana keislaman tingkat dasar. Itu paling tidak ibu-ibu, bapak sekalian, meyakinkan diri sendiri bahwa ibu bapak sekalian itu mengetahui arti, ya, mengetahui arti. Kemudian akan lebih lanjut lagi ibu bapak sekalian mengetahui bentuk,
Kemudian berikutnya kalau kita bisa Ibu Bapak sekalian mengetahui jenis, kemudian pada tahap berikutnya Ibu Bapak sekalian mengetahui atau memahami posisi kata di dalam kalimat, kemudian syukur-syukur nanti kita bisa beranjak kepada aspek keindahan dan kedalaman makna dari ayat-ayat Qur'ani yang akan kita kaji. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum saya lanjutkan kajian kita, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Pak Chandra, apa bisa mengadmit peserta? Bisa? Tidak? Saya sudah memberikan Bapak Bisa, sebagai co-host. Bisa di-admit ini, jadi di grup saya beritahukan untuk memenuhi 3 hal tersebut, video on, audio on, dan ada foto profil. Kalau memang sudah bisa ataupun bersedia, maka saya akan admit. Jadi konfirmasinya ke grup WA. Oke, baik ya. Baik ya. Guru ya. Baik, terima kasih Pak Chandra. Baik, Guru. Ya, ini aturan, saya pikir aturan yang dibuat LBIK ini niatnya bagus ya, Ibu Bapak sekalian, niatnya bagus ya. Kita apresiasi saja apa yang sudah dibuat oleh keputusan, karena kita berada pada lembaga tersebut, maka mari kita ikuti apa yang sudah digariskan oleh aturan lembaga. Baik, Ibu Bapak sekalian. Tadi Oke, baik, kita lanjut. Kita lanjut. Terima kasih. Ya, baik. Ini Pak Freddy ya. Tadi ilmu kita adalah 3 bagian itu belum tentu 3 kata. Itu yang pertama ya. Ilmu kita tadi. Setelah kita telisik, emang demikian. Untuk potongan pertama 1 kata, potongan kedua itu 2 kata, potongan ketiga itu ada 2 kata. Kemudian tadi ilmu kita dalam bahasa Arab adalah 1 huruf bisa jadi itu 1 kata. Yang belum terpahami juga adalah kata ism. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang populer di kalangan masyarakat kita adalah istilah ini. Apa Pak Freddy? Untuk kata ini apa yang Bapak pahami? Asma. Apa? Asma. Apa itu? Nama. Iya, bagus. Jadi, seperti yang kita sudah pelajari, ciri bahasa Arab yang ketiga dibedakan bentuk mufrad dan bentuk jamak. Yang sudah kita kenal lebih dahulu, lebih populer adalah bentuk jamaknya. Sedangkan isminya mungkin kita tidak terlalu kenal artinya, tapi asma lebih gitu ya. Tapi asma dengan ism itu artinya sama ya. Kalau asma itu artinya nama, ismi juga artinya nama. Oke, dengan demikian yang terakhir ini, Ibu Bapak sekalian, untuk Pak Freddy khususnya, untuk ini nanti kita akan sering menemukan kondisi, anggaplah sejauh ini dari diskusi kita berarti ada 1 kata yang belum kita tahu arti. Apa Ibu Bapak sekalian? Ya, jadi seolah-olah nih ya, ini tidak untuk semua ini, untuk yang belum paham kok, ada 1 kata yang belum kita tahu artinya, yaitu bi. Maka caranya adalah dengan pakai nalar, Pak Freddy dan Ibu Bapak yang lain, untuk kata bi dititik-titikkan aja dulu, lalu maknai sisanya. Coba Pak Freddy, yang sudah diketahui apa jadi maknanya? Iqra, bentuk kelima perintah, jadi baca, bacalah. Terus? Kemudian juga ismi, tadi berasal dari nama, berarti nama. Robika berarti tadi Tuhan. Tuhan siapa? Oke, baik. Coba artinya saja. Berarti bacalah nama Tuhanmu. Iya, bagus. Nah, kira-kira bi-nya apa kalau begitu? Dengan. Iya, bagus. Ya, berarti itu ya, bi itu bisa bermakna. Dari contoh yang kita miliki ini, Ibu Bapak sekalian, ada berapa kata yang terdiri dari 1 huruf di situ? Di. 1. Ada 2. Yang mana itu? Yang pertama adalah bi, itu kan 1 huruf. Kemudian yang kedua adalah ka.
Iya. Jadi kalau dengan kamu makannya kue apa? Bika. Iya. Dari mana Pak bikanya? Ambon. Beli. Ambon. Jadi kalau dengan kamu nih katanya gitu. Kalau dengan kamu makannya apa? Bika. Kalau dengan kamu makannya apa? Makannya Bika. Bika mana nih? Bika Ambon. Baik. Silakan Ibu Bapak sekalian dibaca sekali lagi judul pelajaran kita. Bismi Rabbika. Iqra bismi rabbika. Baik. Itu dia beberapa hal yang dari contoh yang kita miliki yang perlu kita perhatikan ya, perlu kita pertimbangkan. Yang tadi ya soal bagian yang dalam bahasa Arab bahwa satu bagian itu belum tentu satu kata. Dengan bahasa lain Ibu Bapak sekalian, dalam bahasa Arab menjadi suatu hal yang biasa. Dalam bahasa Arab menjadi suatu hal yang biasa, beberapa kata dirangkai menjadi satu bagian. Ya, sekali lagi dalam bahasa Arab menjadi suatu hal yang biasa, beberapa bagian dirangkai menjadi satu. Beberapa kata dirangkai menjadi satu bagian. Oke, berikutnya mari kita baca bersama-sama Ibu Bapak sekalian basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Terlihat dari berapa bagian Ibu Bapak sekalian? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, bagus. Ini ada yang melihatnya 5, ada yang melihatnya 4. Mau dari yang banyak kemudian sedikit apa sedikit ke banyak? dari sedikit ke banyak. Iya, baik. Kita mulai dari yang sedikit ke banyak. Yang menduga ini adalah 4 bagian. Bagian yang pertama apa, Ibu Bapak sekalian? Bismi. Bismi, baik. Bagian yang kedua apa? Allah. Oke, bagus. Bagian yang ketiga apa, Ibu Bapak sekalian? Rahman. Ar-Rahman, bagus. Bagian yang keempat apa, Ibu Bapak sekalian? Rahim. Iya, bagus. Nah, sekarang kita ke yang banyak ya. Saya kasih warna merah. Bagian yang pertama apa, Ibu Bapak sekalian yang tadi menduga ini 5 bagian? Bi. Apa? Bi. Bagaimana itunya? Logikanya bahwa bi ini satu bagian gimana logikanya? Nalarnya bagaimana? Ibu Bapak sekalian, yang melihat bi itu sebagai satu bagian, bagaimana nalarnya? Bagaimana penjelasannya? Teng dong, nggak ada. Kelihatannya kita ini masih belum kompak untuk memaknai apa yang kita sebut dengan bagian, rangkaian, dengan mana yang kita sebut dengan kata. Nih, kelihatannya ada di antara Ibu Bapak sekalian ini yang kita mengucapkannya bagian pertama. Yang dia pikir adalah kata pertama. Itu ya, yang dia pikir adalah kata pertama. Baik, Ibu Bapak sekalian, menurut ilmu yang kita miliki, oke, dengan demikian saya izin ya, saya memberi penegasan lebih lanjut ya. Ibu Bapak sekalian, dengan demikian yang kita sebut dengan satu bagian ada kalau dia berjarak relatif jauh dengan yang lain, itu kita sebut dengan dia satu bagian. Berjarak, jaraknya jauh, itu. Kalau bahasa Ibu Bapak sekalian, kalau pakai ketik ini ya, kalau ngetik pakai komputer atau pakai handphone, itu Ibu Bapak kasih spasi. Itu ya, yang disebut bagian ya, Ibu Bapak sekalian ya. Ibu Bapak sekalian kalau ngetik pakai komputer, kalau ngetik di handphone, Ibu Bapak kasih spasi. Itu namanya bagian yang terpisah ya. Bisa diikuti. Dengan demikian, antara bismi ini Ibu Bapak sekalian,
ini kita anggap sebagai satu bagian, walaupun dia terdiri dari dua kata. kata. Dua kata. Ya, gitu ya. Ya, ini kita anggap satu bagian, ya, satu rangkaian, kayak rangkaian itu loh, kereta api ya, ini itu. Tapi dia terdiri dari dua kata. Nah, antara alif dengan lam ini memang terpisah, tapi terpisahnya dekat. Jadi tidak dianggap sebagai bagian terpisah. Beda dengan ha dengan ro, dengan alif. Kemudian berbeda juga antara nun dengan alif. Oke, jadi dengan demikian, dari yang Ibu Bapak tadi sampaikan, ungkapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, ini terdiri dari 4 bagian, tetapi dia terdiri dari 5 kata. Bisa? Ini jadi jalan tengah antara kelompok 4 dan kelompok 5? Iya. Iya, tapi nanti nggak usah diulang-ulang lagi ya. Ini setiap saat kita ngitung bagian begitu ya. Jadi ini lihat ya, nih kalau ada jarak yang relatif jauh, itu berarti mengindikasikan ada 2 bagian yang terpisah. Ya, Bismi ini satu bagian, Allah satu bagian, Ar-Rahman satu bagian, Ar-Rahim satu bagian. Karena itu nanti Ibu Bapak sekalian, kalau nulisnya juga jangan kemudian karena tahu bi itu satu kata, lalu nulisnya bi ismi, jangan nulisnya begitu. Jangan nulisnya begitu ya, karena bismi itu menjadi satu rangkai. Baik, Ibu Bapak sekalian, ada berapa potong bagian di dalam ungkapan yang kita ada di hadapan kita? 4 bagian. Ada 4, baik. 4 Adakah ungkapan yang Ibu Bapak belum pahami di situ? Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih. Sudah ya? Sudah terpahami semua ya? Iya. Ya, baik. Itu artinya Ibu Bapak sekalian usahakanlah bahwa Ibu Bapak sekalian level pertamanya sudah. Ya, level pertamanya sudah. Yang tadi ada terdengar mengatakan yang pengasih, kemudian tadi terdengar ada mengatakan yang penyayang. Dari mana dipahami pengasih dan penyayangnya? Dari terjemahan. Karena sering baca di terjemahan, Pak Guru. Kan nggak kelihatan di sini. Kan nggak kelihatan di sini. Ya. Nggak kelihatan di sini. Dari mana? Yang kan kalau terjemahan kan nggak kelihatan di sini. Yang pengasih, yang penyayang itu yang mana? Yang bermakna pengasih, mana yang bermakna penyayang? Rahman, penyayang. Rohim, pengasih. Rohim, penyayang. Kebalik ya. Balik. Pengasih, penyayang. Iya, oke, baik. Ada yang mengatakan pengasih dulu baru penyayang dulu baru pengasih. Ibu Bapak sekalian punya perbedaan yang tegas antara pengasih dan penyayang? Sehingga nggak boleh kebalik begitu tuh. Ada nggak itu perbedaan tegasnya antara pengasih dan penyayang sehingga kayaknya bisa jadi kebalik begitu? Pengasih. Ya, itu artinya Ibu Bapak sekalian. Artinya Ibu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak sekalian tidak punya perbedaan tegas antara kedua itu kan berarti kan nggak usah bolak-balik gitu. Nggak usah merasa terbolak, nggak usah merasa terbalik. Gitu. Nanti kita lihat ya pada diskusi kita berikutnya. Mari, jika Ibu Bapak mengatakan Ar-Rahman pengasih, ada juga yang mengatakan penyayang. Lalu Ar-Rahim itu penyayang, ada juga yang mengatakan itu pengasih. Berarti kalau kita pakai ilmu yang kita miliki di bahasa Arab Qur'ani 1 ini, itu artinya Ibu Bapak menduga bahwa kata tersebut adalah bentuk berapa? Pengasih, penyayang, bentuk 5. Oke, bagus. Bentuk 6. Iya, bagus. 6. Bagus. Yang lain silakan bersuara, silakan. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, silakan. Sorry, lupa.
Jadi Ibu Bapak sekalian, bagi kami ya, bagi saya itu Ibu Bapak sekalian, bukan soal benar salah itu yang terutama, tapi bagi saya lebih penting adalah ilmunya itu dipakai apa tidak gitu. Sehingga sementara Ibu Bapak sekalian kelihatannya karena udah terbiasa di majelis taklim ini kalau takut ngomong antar salah katanya. Enggak, ngomong aja. Ini kan udah nggak ada konsekuensi secara politis maupun secara ekonomis. Ibu mengatakan 4, Ibu mengatakan 5, Ibu mengatakan 6, silakan aja. Mau mengatakan 7 juga silakan aja. Pak, koreksi Pak, ketiga mungkin Pak. Oke, silakan aja. Nggak ada persoalan, silakan. 3, 4, 5, 6, 7, silakan. 4 kali Ustaz. Ya, silakan. Tapi tolong nanti ya kalau kita ajak itu jangan kayak orang ini tuh begitu kita ajak ini yang mengatakan 3 tadi apa ilmu yang dipakai diem baik gitu kan jadi ada yang menduga 3 ya. Kalau saya 4. Oke, ada yang menduga 3 ya. 4 bentuk sifat ya. Ada yang menduga 3 ya. Ya. Ada yang menduga 4 ya. Ada. Ada yang menduga 5 ya. Oh, nggak ada. Orangnya udah pulang. Ada yang menduga 6 kah? Oke, habis kota yang menduga 6. Ada yang menduga 7 kah? Oh, sinyalnya lemah. Baik. Jadi alternatifnya adalah tadi ya Ibu Bapak sekalian, itu yang saya sampaikan bahwa apa sih kalau sekedar ingin tahu arti kata, Ibu Bapak nggak perlu repot-repot daftar ke LPIQ, kemudian ada seleksi, cukup baca Quran terjemah kalau sekedar ingin tahu arti per kata, gitu ya. Penyayang, pengasih. Baik ya, kita lihat dari segi bentuk. Nah, yang menduga ini adalah bentuk 3, bentuk 3. Bentuk 3 itu apa namanya? Kata benda, Pak. Masdar. Apa namanya? Masdar, bentuk 3 itu? Masdar. Iya, bagus. Verb yang dibendakan. Iya, masdar. Ya. Masdar itu apa, Ibu Bapak sekalian? Kata kerja yang dibendakan. Iya, kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Jadi ada 2 bagian ya, yang biasa dan bisa kita munculkan kalau kita menduga sebuah kata itu adalah bentuk 3. Tadi pengasih penyayang itu ke kata kerja apa ke kata benda? Kata sifat. Ibu, ini kayaknya komunikasi kita nggak berjalan efektif dah. Saya bertanya, mohon maaf Ibu Bapak sekalian. Penyayang pengasih itu ke kata kerja apa ke kata benda? Itu Ibu Bapak pilih gitu maksudnya. Jangan yang lain kan nggak masuk dalam bursa pencalonan yang lain. Kata benda, Pak. Oke, bagus. Ini berarti adalah kata benda. Kata benda ini adalah perubahan dari kata kerjanya ya. Ya. Baik. Apa kata kerjanya? Sayang dan kasih. Iya, sayang dan kasih. Sayang. Kata bendanya adalah penyayang. Oke, bagus. Kasih. Kata kerjanya kasih. Kata bendanya adalah pengasih. Iya, oke, bagus ya. Itu menurut yang menduga itu 3. Apakah terlihat ada ciri bentuk 3 di situ? Itu artinya yang menduga 3 secara teori masdar berarti dia udah bisa tuh. Kata kerja yang dibendakan. Kata kerjanya sayang, bendanya adalah penyayang. Kata kerjanya kasih, kata bendanya adalah pengasih. Menurut yang menduga Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah bentuk 3. Apa terlihat ada ciri bentuk 3 di situ? Kalau yang pengasih ada sukun di huruf kedua, Pak, tapi bukan alif. Apa itu ilmu kita? Apa itu ilmu kita? Ya, alif sukun, Pak.
Nggak ada. Apa itu ilmu kita? Apa itu ilmu kita? Kenapa, Pak? Apa itu ilmu kita? Ciri bentuk 3 biasanya apa ilmu kita? Ada sukun, Pak. Di tengah-tengah, tengah jangan lupa, sukun. jangan hanya sukunnya saja. Ada sukun di tengah-tengah. Apa Ibu melihat sukunnya di tengah-tengah? Rohim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya. Iya, Pak, di tengah. Iya, baik. Ibu menghitungnya dari mana sehingga terlihat itu di tengah? Ar-Rahim, Pak. Alif, lam, ro. Alif, lam, ro. Udah berapa itu? 3. H, 4. Ya, 4. 4. Terus dia, ini 5 dan 6. Nggak bisa jadi tengah-tengah dong. Nggak bisa tengah-tengah dong. Kan ini di sini 1, di sini 4. Nggak bisa. Berarti itu dugaannya masih lemah. Oke, baik. Kita lihatkan berikutnya sekarang. Kita ke ibu bapak sekalian yang menduga bahwa ini adalah bentuk 4. Dari mana diduga itu adalah bentuk 4? Penyayang pengasih. Kata sifat. Kata yang. Tapi nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Yangnya nggak ada, Pak. Ada tambahan pe. Nah, itu dia. Ada pean. Ya. Untuk kasus ini, yangnya nggak ada. Benar bahwa bentuk 4 itu ada yang, tapi untuk kasus ini enggak. Karena yang kita tulis adalah penyayang dan pengasih. Nah, baik. Ada pe di awalnya. Gitu ya. Dengan demikian ini bukan yang tadi ya, bukan yang dipahami, bukan ini sebagai kata bendang. Ya. Dalam bahasa Indonesia ada penyayang, pengasih itu ini sinkron juga dengan bahasa Indonesia bahwa ini adalah sifat. Oke, berikutnya Ibu Bapak sekalian. Apa terlihat ciri sifat yang kita sudah pelajari pada 2 kata tersebut? Tidak. Tidak. Lalu apa ilmunya? Tidak tahu, Pak Guru. Bagus. Yang Ibu Bapak lupakan adalah kemarin kita berkata bentuk 4 itu ada 2. Ada yang ingat kan? Pe dan yang. Bukan. Oh, bukan. Ya. Alif di tengah dan apa ya? Ya, kemarin kita berkata bentuk sifat itu ada 2. Apa? Ada yang ingat? Kalau tahu Pe sama ada yang atau pe? Bukan Sama bukan lah yang ya, itu. Cari yang Bukan. lain, cari yang lain. Baik, kita ingatkan lagi. Pada pertemuan sebelumnya kami katakan bentuk sifat itu secara umum ada 2. Ya, tapi bukan bentuk sifat itu ada 2, tapi kita ini kan menurut ilmu kita yang berkembang ya. Saya katakan pada pertemuan sebelumnya nanti Ibu Bapak katakan di buku yang akan datang akan diperkenalkan jenis-jenis bentuk sifat. Tapi untuk sementara kami katakan ada 2. Mana yang 2 itu? Ada bentuk sifat yang menggunakan pola umum, ya, pola atau ciri umum, gitu ya, ciri umum. Ada juga bentuk sifat yang tidak menggunakan ciri umum. Ya, masih ingat nggak contohnya kemarin yang tidak menggunakan ciri umum? Tidak, Pak Guru. Tidak, Pak Guru. Masih ingat nggak? Itu Muslim. Muslim masih ingat nggak Muslim? Muslim. Ingat nggak? Mim. Ya, Ingat nggak? Ingat nggak? Mukmin, Muslim, ingat nggak? Kita pada pertemuan sebelumnya kita bicara tentang mukmin, Muslim. Tidak, Pak Guru. itu ya. Coba. Yang lain ada nggak yang ingat? Waktu kita bicara tentang bentuk mudzakkar dan muannas, ada nggak Muslim, Muslimin, mukmin, mukminin? Iya, iya. Ya, jamak. Oke. Yang Coba, itu coba. muslim, yang orang selamat gitu, Pak Guru. Oke, apa waktu itu? Mukmin Orang apa artinya muslim mukmin? yang orang yang selamat. Gitu. Mukmin apa? Mukmin orang yang percaya. Nah, oke, bagus. Kan dapat tuh. Waktu itu kita kemudian coba tebak mukmin itu bentuk berapa kira-kira. Waktu itu Ibu Bapak mengatakan bahwa mukmin itu bentuk 4. Dari mana diduga? 4. Ada yangnya, Pak Guru Ada katanya.
Ada Yang, yangnya Pak Guru. Yang. Mukmin. Benar ya? Enggak itu. Enggak ingat bahwa kita bicara tentang mukmin pertemuan sebelumnya. Iya. Ya. Bentuk Iya. 4, Pak Guru. Iya, iya. Tuh, Bu Suud ingat tuh. Bu Suud ingat tuh. Tuh, Bentuk ya. 4. Waktu kita iya, betul. Waktu kita Orang bertemu. yang percaya, ada yang percaya. Iya, betul. Nah, dari situlah kemarin lahir ini nih, pernyataan ini. Tuh, mukmin bentuk sifat kita kenali dari ada makna yang. Tapi kok itu ciri umumnya tidak ada, maka kemudian kemarin ilmunya jadi bertambah. Bentuk sifat itu ada yang menggunakan ciri umum, ada juga yang tidak menggunakan ciri umum. Ciri umum. Ya, yang kemudian kita kenali dari mananya, dari artinya, dari makna yang sudah kita kenali. Kalau ini Ibu Bapak merasa juga, enggak Pak Guru belum ngomong seperti itu, maka anggaplah ini ya, hari ini saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, bahwa untuk sementara waktu, sifat itu kita bagi menjadi 2. Apa yang pertama? Ciri umum. Yang menggunakan ciri umum. Dan yang kedua, tidak menggunakan ciri umum. Nah, saya juga ingat, tapi mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian tidak ingat nih, sehingga saya tidak ada yang protes ini. Yang saya ingat juga di pelajaran kita sebelumnya nanti, terus bagaimana dong Pak Guru kalau ciri umum dan ada itu tidak pakai ciri umum? Maka saya kemudian mengatakan pada pertemuan kita sebelumnya, Ibu Bapak sekalian tidak perlu khawatir. Soal ini bentuk berapa, ini bentuk berapa, ini bentuk berapa. Kami katakan nanti akan diberitahu oleh buku. Kata saya begitu. Tetapi kalau ada bentuk yang sudah pernah kita pelajari, paling nanti pertanyaannya sekitar itu, Ibu Bapak, mengingatnya atau tidak. Ada yang merasa saya bicara begitu? Yes. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Kita udah punya kenangan yang sama jadinya. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Nah, sekarang kita lanjut ya. Saya ingin mengomentari yang tadi, yang terbalik. Ya. Yang terbalik. Apa maksudnya tadi? Ada yang mengatakan Ar-Rahman itu penyayang itu. Ar-Rahim itu pengasih. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu pengasih. Ar-Rahim itu yang penyayang. Lalu saya coba ya untuk melihat persoalannya dengan mengatakan, apakah Ibu Bapak sekalian bisa membedakan dengan tegas antara pengasih dan penyayang? Nah, ketika jawabannya tidak spontan muncul, maka saya duga kita sebenarnya ya Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian, untuk bahasa Indonesia antara pengasih dan penyayang itu tidak kita bedakan dengan tegas. Bukan Ar-Rahman Ar-Rahimnya ya Ibu Bapak sekalian, Ar-Rahman Ar-Rahimnya beda cerita. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kenapa kita tidak harus dengan tegas membedakan pengasih dan penyayang? Coba Ibu Bapak sekalian ya. Nih, coba lihat kata Ar-Rahman. Lihat kata Ar-Rahim. Kira-kira nih sebelum diberitahu nanti. Kira-kira juga kan boleh. Sehingga kalau nanti keliru kan jawabannya enak. Namanya juga ngira-ngira Pak Guru. Iya, betul. Karena itu silakan dikira-kira. Ar-Rahman 3 huruf pokoknya apa kira-kira? Rohman, Rohim. Ar-Rahman kira-kira 3 huruf pokoknya apa? Islam. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim 3 Rohim. 3 potongan. 3 huruf pokoknya? Rohamim. Oke. Kalau Ar-Rahim 3 huruf pokoknya apa kira-kira? Rohamim. Mim. Nah, sama nggak 3 huruf pokoknya? Sama. Nah, kalau gitu apa kata ilmu kita? Kalau gitu apa kata ilmu kita?
sama maknanya. Iya, sama. Itu Ar-Rahman mau dimaknai pengasih penyayang boleh. Ar-Rahim dimaknai dengan pengasih penyayang juga boleh. Gitu. Selama ibu bapak sekalian belum punya perbedaan yang tegas antara pengasih dan penyayang. Nah, kalau begitu ya udah kita pahami aja itu maknanya sama. Jadi Ar-Rahman itu pengasih penyayang, Ar-Rahim juga pengasih penyayang. Itu. Kasih sayang kan dalam bahasa Indonesia jadinya. Nah, ini dia yang tadi ya. Ya, yang tadi itu ada 5 kata. Ada 5 kata dengan 4 rangkaian. Kita baca sekali lagi, Ibu Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, mohon lihat bukunya sebentar, Ibu Bapak sekalian. Nah, untuk memahami karakter buku yang kita miliki, kami ingin menyampaikan pada Ibu Bapak sekalian, buku kita terdiri dari beberapa bagian. Ya. Buku kita terdiri dari beberapa bagian. Nah, ini dia ya. Buku kita yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berikutnya, Ibu Bapak sekalian, itu bagian berikutnya adalah mufrodat. Mufrodat, ya, itu ada arti. Nah, lalu berikutnya, Ibu Bapak sekalian, ya, yang tulisannya seperti ini, itu bacanya tanmiyatul mufrodat. Tanmiyatul mufrodat. Apa, Ibu Bapak sekalian? Tanmiyatul mufrodat. Mufrodat. Ya. Ini maksudnya pengembangan kosakata. Ya. Dari kata-kata pokok yang ada pada pelajaran kita dikembangkan menjadi ya, dengan menggunakan prinsip bahasa Arab Quran ya, ada serap, sorob, ya, terutama begitu. Setelah tanmiyatul mufrodat, ya, bagian berikutnya adalah latihan. Apa, Ibu Bapak sekalian? Latihan. Latihan. Ya, latihan. Begitu terus baca kita. Ada teks pokok, sesudah itu ada mufrodatnya, ya, setelah itu ada tanmiyatul mufrodatnya, setelah itu ada latihan. Itu bagian utama dari buku kita. Tadi kita sebagai contoh ya, sebagai contoh kita sudah mempelajari teks pokok dan mufrodat. Sekarang kita ke tanmiyatul mufrodat. Apa maknanya tanmiyatul mufrodat? Pengembangan kosakata. Iya, pengembangan kosakata. Yang akan kita kembangkan pertama kali adalah dari ungkapan Ismillah. Apa tadi maknanya ini, Ibu, Bapak sekalian? Pengembangan kosakata. Ini nih, pengembangan kosakata. Ngelihatnya kemana, Bambang? Sini nih, yang di layar. Apa? Dengan nama Allah. Iya, dengan nama Allah. Mana yang bermakna dengan? Bi. Nggak ada bi. Mana bi-nya? Nama Allah. Kayaknya udah pada ngantuk nih, udah pada ngantuk. Nama Allah. Jadi nama Allah. Jadi ini nggak ada bi-nya, maka tidak ada dengannya. Gitu ya. Sebutlah. Ada lagi sebutlah, mana yang arti sebutlah? Nggak ada sebutlah. Ada nih. Orang yang udah pintar duluan mah ininya harus ini lagi kita. Menurut ilmu kita di sini, Ismillah itu artinya nama Allah. Allah boleh diganti, Ibu Bapak sekalian? Ya kalau belajar akidah mah nggak boleh. Tapi kalau belajar bahasa mah boleh aja. Kalau belajar bahasa boleh. Contohnya apa? Ismillah. Ini kan ada 2 ya.
Ada dua kata. Yang pertama adalah ismi, yang kedua adalah Allah. Sekarang saya ganti Allah. Ganti dengan apa? Saya ganti dengan ya. Saya ganti dengan ya. Tadi ismillah. Allah diganti dengan ya, jadinya ismi. Ismillah tadi artinya nama Allah, tapi kalau di sini yang muncul adalah ya, ismi, maka artinya Namaku. namaku. Jadi, kalau lihat dari contoh sederhana ini, ku itu adalah arti dari Iya. iya. Iya di mana? Di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir. Coba kita lihat. Ismi, begitu ya bahasa ininya kalau ditulis Latinnya. Ismi, begitu ya? Ya. Ya. Huruf terakhirnya apa? Ismi. Ya. I. I. Kalau dibaca pakai bahasa Inggris, jadinya apa? Ismai. Bukan. Itu doang Pak Cek Freddy. I. Jadinya ismi, isem, I. Jadinya I, namaku. Ya, namaku. Isem I. Isem I gitu. Kan enak kan? I kasih i di ujungnya. Kita punya misalnya masjidku, gimana dong? Masjidi. Iya, gampang. Gitu. Kemarin kita punya apa? Ada kata yang berarti utusan. Nah, apa kemarin yang arti utusan? Rasul, utusanku. Rasuli. Okay. Kemarin kita punya kata yang bermakna buku. Ingat? Kitab. Kalau banyak? Kutub. Ada yang kitabun, gimana ceritanya? Kitabun. Kita kemarin punyanya kitab sama kutub. Kalau kitabun itu di tetangga itu. Di tetangga. Kutub Pak Guru. Iya, di kita mah kutub. Kalau di tangga mah kutubun. Jenderal apa itu yang salah seorang dari yang diduga sebagai Dewan Jenderal kan ada ya, kutubun ya. KS Tubun, Pak. KS Tubun. Baik, gitu ya. Kan ada yang arti buku. Jadi kalau bukuku, kalau banyak gimana? Kutubi. Kutubi. Nah, sekarang itu ya. Ismi, namaku. Ingat ya, ada ya. Ini juga kan udah 3 kita punya. Kata yang terdiri dari 1 huruf. Ada bi dengan. Kemudian ada ka, mu. Ada juga ya, ku. Nah, jadi ismi, ya, beda ya bacanya. Kalau di atas gimana bacanya, Ibu Bapak sekalian? Ismi. Bawah? Ismi. Di atas ismi. 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 Ini ismi. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, itulah mengapa kalau kita belajar bahasa Arab, belajar baca Quran, panjang pendek itu dijaga. Karena bisa mengubah arti. Kalau ismi pendek itu artinya nama doang, tapi kalau ismi panjang maknanya berubah menjadi namaku. Nah, okay. Ismi bisa berkembang menjadi muka. Nggak ada mukanya di sini. Dari mana kenal muka? Orang dia nggak pakai foto profil, gimana kelihatan mukanya? Gimana bacanya? Ismuka. Ismuka. Ibu Bapak sekalian, dia jadi muka kalau begini. Oh ya. Iya kan? Ya. Itu bukan ilmunya. Ya. Iya. Ini nggak ada itunya, ismuk. Jadi kaf kan kita bisa kan, ilmu kita tadi kan 1 huruf bisa jadi 1 kata. Jadi kaf saja bisa bermakna mu. Ya, kaf saja bisa bermakna mu. Oke, baik. Nah, coba kita gabung sekarang.
Masmuk. 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 Ismi. Mukanya nggak ada, Bu. Oh iya, masbuk. Mukanya belum ada, Bu. Ya, baik. Coba kita baca. Apa? Jadi sebuah dialog singkat. Apa katanya? Masmuk. Masmuk. Abdurrahman. Ismi Abdurrahman. Ismi Abdurrahim. Ismi Aisyah. Ismi Suryan. Ya. Ibu bapak sekalian, coba perhatikan kata mak di sini, ya, kata mak di sini dia semakna dengan kata what dalam bahasa Inggris. Ya. Ya, dalam bahasa Inggris. Jika demikian, maka arti yang kita duga cocok, ya, kita duga cocok untuk ma di dalam kalimat tersebut adalah apa? Siapa? Siapa? Baik. Siapa? Apa? Apa? What kan? Ada yang mengatakan apa? What bukannya apa ya, Pak? Coba lihat konteksnya. Punya apa di situ? Nama. Iya. Nama. Iya. Orang Inggris kalau nanya nama apa katanya? What is your name? What's your name? Iya, bagus. Orang Arab kalau nanya nama mengatakan Masmuk. Masmuk. Kalau orang Indonesia menanyakan nama, apa kata mereka? Siapa nama? Siapa. Jadi ma di situ, jadi what di situ, artinya siapa. Gitu. Nah, dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, dari contoh sederhana ini, ingat ya tadi sudah kita munculkan ya, kita munculkan apa? Untuk memahami sebuah ungkapan lebih tepat, kita perhatikan konteks. Memperhatikan apa? Konteks. Konteks. Gitu. Kalau bahasa Ibu Bapak sekalian, konteks itu apa? Hubungan, keterkaitan, hubungan. Hubungan, keterkaitan. Jadi lihat konteksnya artinya. Oke, coba. Artinya lihat kata itu sebelum atau sesudah. Bisa saja nanti di tempat lain ma itu bermakna apa, bisa saja gitu ya. Bisa saja bermakna apa. Tetapi kalau kita lihat konteksnya di sini, karena yang ditanyakan adalah nama, cocoknya gitu orang Indonesia kalau menanyakan nama, kita bilang apa? Siapa. Oke, gitu. Siap. Tapi kalau tadi kata Pak Freddy, siapa itu apa tadi, Pak? Siapa? Bahasa Arabnya tadi man. Gitu. Kalau di tempat tadi, karena konteksnya begitu. Dalam konteksnya itu man robuka. Kalau ini masmuka. Nah, tapi Ibu Bapak sekalian tidak perlu mengkhawatirkan. Saya pakai man apa pakai emma ya? Kalau kita, posisi bahasa Arab Qur'annya adalah kita memahami apa yang sudah jadi. Bukan membuat hal-hal yang baru. Bukan bikin kalimat yang baru. Bukan mengucapkan hal-hal yang baru. Kalau kita sudah jadi ayatnya, sudah jadi doanya, sudah jadi wacananya, tinggal kita pahami. Oke, baik. Yang pertama, siapa namanya Ibu Bapak sekalian? Abdurrahman. Kalau menurut ilmu kita, nama itu artinya apa? Nama itu identitas. Nama adalah doa. Bukan. Ini loh maksud saya, Ibu sekalian. Yang saya lingkari, menurut ilmu kita, nama ini ada artinya tidak?
Ada. Apa? Ya, yang Hamba belakangnya Allah Abdu yang ya. Laki-laki penyayang. Abdur. Hamba hamba Allah yang di hamba yang penyayang. Wih, pinter. Padahal menurut ilmu kita, abdi itu artinya abdi. Ingat nggak yang serapan? Abdi. saya. Coba lihat ya. Coba lihat tuh di ilmu kita yang ciri bahasa Arab yang kelima. Abdi itu artinya abdi serapan. Nah, tapi ini hebat lah ya. Abdu itu artinya hamba. Oke, terima kasih untuk ibu bapak yang sudah lebih pintar duluan. Kalau Abdurrahim apa jadinya? Yang maha pelihara. Hamba yang pengasih. Yang pengasih itu siapa? Yang pengasih itu si hamba. Hambanya pengasih. Abdu sama hamba. Hambanya yang pengasih. Hamba yang Ayo, yang pengasih itu siapa sebenarnya? Hambanya apa Tuhannya? Tuhannya. Tuhannya. Kalau begitu Abdurrahim maknanya apa? Hamba dan hamba yang dikasihi Tuhan. Hamba Allah. Yang dikasihi, hamba yang disayangi. Hamba yang dikasihi Tuhannya. Iya, bagus. Yang mengatakan dikasihi, kita punya nggak ilmu yang menandakan makna di? Punya tidak? Semuanya nggak ada. Hamba yang bisa hamba yang Kita punya nggak? Itu pertanyaan itu dulu dijawab. Kita punya nggak menciri? Punya nggak kita ilmu di itu cirinya apa? Mim sama wawunya tidak ada, Iya, Pak. ada nggak di situ? Tidak ada. Nggak ada. Berarti bukan maknanya di. Gitu ya, bukan maknanya di. Apa maknanya? Hamba dari itu jadinya. Bukan hamba yang penyayang, hamba dari yang penyayang. Itu. Begitu juga nih, Abdurrahman hamba dari yang pengasih. Dari mana Pak Guru? Kok ada darinya? Kan tadi ilmunya konteks. Punya ilmunya? Konteks. Ilmunya konteks ilmunya. Gitu. Karena apa? Karena bukan dia, bukan si hamba yang bersifat pengasih, bukan si hamba yang bersifat penyayang, tetapi Tuhan, Allah yang bersifat pengasih, yang bersikap penyayang. Kalau gitu bagaimana? Hamba dari. Gitu. Kalau Aisyah kita punya ilmunya apa maknanya? Alif kedua. Ada maknanya? Aisyah. Yang saya tahu Pak Guru kalau begini maknanya yang. Itu maknanya yang. Maknanya yang. Ini bentuk sifat. Yang apa? Belum tahu. Ya. Aisyah itu ada makna yang belum tahu. Nanti kalau sudah belajar akan ketemu Aisyah itu artinya yang hidup. Kalau Suryani? Kalau Suryani ada nama, ada arti nama itu? Tidak ada. Oke, saya kira Surya itu artinya matahari. Saya kira Surya itu artinya matahari. Kemudian ada i di ujungnya, aku. Kalau digabung jadi Suryani, matahariku. Gitu. Kira ini itu tadi nama, arti nama itu. Ternyata nggak ada ya Pak Freddy ya artinya Surya itu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Ini semua adalah nama ya. Abdurrahman, Abdurrahim, Aisyah, Suryani, ini semua adalah nama. Kadang-kadang ada nama yang kita tahu artinya, tapi terkadang juga ada yang tidak kita tahu artinya. Seperti Amelia, ini apa artinya Amelia? Ada artinya Pak, bahasa aja. Ada. Amelia itu artinya orang yang tidak pernah sendiri. Kenapa? Karena kemana-mana dia amesilia. Ami siapa tuh? Amelia.
Amesilia. Amesilia. Betawi. Kalau jauh jadinya Amerika. Tuh, si Rika perginya jauh. Siapa pergi ke sono? Amerika, Pak. Gitu. Kalau dia ke Amelia. Lupa amnesia dong. Amnesia. Lupa amnesia. Baik. Itu dia, Ibu Bapak sekalian, beberapa ungkapan yang bisa kita pahami dari modal dasar Bismillah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Itu yang tadi yang kita bilang kan? Karena kedua kata tersebut itu memiliki 3 yang sama, Ra, Ha, Mim, maka dia bisa bermakna kasih sayang. Ya, jadi kata itu makna dasarnya adalah kasih sayang. Ketika dia menjadi sifat, maka dia berkembang menjadi Yang Maha Pengasih. mahanya dari mana mahanya? Dan penyayang. Mahanya dari mana mahanya? Kan Tuhan. Oh, Tuhan. Iya. Karena konteksnya Tuhan gitu ya maksudnya ya. Ya. Nah, baik. Kita lihat berikutnya. Dengan modal Ra, Ha, Mim, dia bisa berkembang menjadi Rohimah. Ya, kemudian bisa berkembang menjadi Yarhamu. Nah, kalau begitu Ibu Bapak sekalian, Rohimah artinya apa? Telah disayang. Dari mana di-nya? Kasih sayang. Menyayangi. Ini bentuk berapa ini? Yang pertama, ini? lampau. Lampau. Rasanya baru kemarin ya. Kalau bentuk pertama lampau, dipakai lah kalau begitu. Apa maknanya Rahimah? Telah apa? Telah sayang. disayangi, dikasihi. Ada bahasa Indonesia itu telah sayang. Kasih sayang. Menyayangi. Sayang. Telah disayang. Dari mana di-nya? Oh iya. Menyayangi. Konteks, Pak. Konteks. Kan belum ada temennya. Kan konteks tadi katanya hubungan. Masa berhubungan dengan diri sendiri? Berhubungan dengan diri sendiri. Kayak apa itu? Ada hewan yang itu berkembang biak dengan dirinya sendiri. Hermaprodit. Hermaprodit gitu. Ini mah belum ini ya. Jadi ini tidak ada makna di-nya. Ini makna dasarnya adalah kasih sayang. Ketika kita memahami ini bentuk satu, dari mana kita duga ini bentuk satu? Ya. Dan yang terakhir sama AA. Gitu cara bekerjanya, cara kerja otak kita, cara kita memahami. Maka maknanya telah mengasihi, telah menyayangi. Itu. Sulitnya di mana Ibu Bapak sekalian? Telah mengasihi untuk satu. Di mana itu sulitnya untuk sampai ke situ? Berarti dipisah-pisah begitu ya, Pak? Bisa disambung nggak? Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa disambung, maka dipisah. Kan tergantung selera ya. Sambelnya pisah, Bang. Gitu, sambelnya pisah. Bakso. Bakso. Nah, ini kan tadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, 3 huruf dasarnya Ra, Ha, Mim. Kata yang memiliki huruf dasar Ra, Ha, Mim, makna dasarnya kasih sayang. Nah, sekarang kita temukan Rohimah, bentuk satu. Bentuk satu itu bentuk lampau. Berarti kita bisa berkata, telah mengasihi, telah menyayangi. Oh, dipisah memang seleranya begitu. Saya mau digabung dong, campur kerupuknya. Telah mengasihi sayangi. Bisa nggak begitu? Bisa. Nah, bisa tuh. Campur bisa tuh. Tadi pisahnya bisa, campurnya juga bisa. Tapi yang penting Ibu Bapak sekalian, ada kesadaran di dalam diri kita. Oh, ini karena bentuk satu, bentuk lampau. Maka ada makna telahnya. Bisa diikuti? Pak Guru. Nah, coba kalau begitu. Nih, Rohimah bentuk satu. Bentuk duanya apa? Yarhamu. Dari mana diduga bentuk dua?
Ada titik Ada dua. ya. Ada ya di depan. Berarti yarhamu maknanya apa? Sedang berlangsung. Akan. Menyayangin akan. biasa. Gimana jadinya? Sedang menyayangi, sedang mengasihi. Rila Nadia. Sayangi. Sedang. Ibu Rila Nadia. Apa jadi makna yarhamu, Bu? Sedang mengasihi, Pak Guru. Iya, ada begitu. Sedang mengasihi. Akan mengasihi. Iya, ada begitu ya. Akan mengasihi enggak lah ya. Sedang mengasihi, ada. Akan mengasihi, ada. Akan mengasihi, ada, Pak Guru. Ada. Oke, baguslah. Kalau ada apa lagi? Makna yang bisa dipahami dari yarhamu. Kebiasaan. Akan menyayangi. Iya, bagus. Apa lagi? Ibu Bapak sekalian, untuk bentuk dua, selain sedang dan akan, apa yang belum muncul dari Bu Rila? Kebiasaan. Ingin menyayangi. Sayang. Ini pakai ingin dia. Yang kita udah pelajari, biasa. Ya, kebiasaan. Kalau Rahma ini ingin mengasihi siapa, Rahma? Ya, baik. Jadi Ibu Bapak sekalian, untuk tahap awal, kita perlu munculkan itu. Kita perlu munculkan itu sedang, akan, biasa. Tapi nanti kalau kita sudah akrab dengan bahasa Arab, kita tidak harus munculkan itu. Ya, kita sama aja artinya. Rohima menyayangi, rohima mengasihi, yarhamu menyayangi, yarhamu menyayangi, mengasihi. Ya, tapi dalam benak kita ada beda pemahaman yang ada dalam pikiran kita ketika kita membaca rohima dan ketika kita membaca yarhamu. Karena rohima bentuk satu, yarhamu bentuk dua. Pemahamannya ada, kita artikan tidak selalu muncul. Telah tidak selalu muncul, sedang tidak selalu muncul, akan tidak selalu muncul, biasa. Bahkan bisa muncul yang lain yang tidak kita duga sebelumnya. Seperti Rahmadia Puspita. Apa yang muncul dari nalarnya? Ingin. Ya, ingin katanya. Oh, oke juga itu. Ingin berarti kan belum ya. Ingin berarti kan belum terjadi. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Baca. Rohmah. Iya, bentuk satunya apa? Rohimah. Bentuk duanya? Yarhamu. Bentuk tiganya? Rohmah. Iya, rohmah. Kasih sayang. Ya, baik. Coba kita, rohimah ada telahnya, yarhamu sedang, akan, dan kebiasaan. Nah, coba sekarang, Ibu Bapak sekalian, Ro hamim tadi apa makna dasarnya? Kasih sayang. Iya, makna dasarnya adalah kasih sayang. Ibu Bapak sekalian, ada yang ingin dikasihi, ada yang ingin disayangi? Banyak. Siapa yang mau dikasihi? Coba daftar. Siapa yang mau dikasihi? Bu Yanti mau? Semuanya. Jangan, Bu Yanti kan bukan juru bicara semuanya. Bu Yanti, siapa lagi yang mau? Saya. Pak Freddy, ya. Pak Freddy, siapa lagi yang mau? Siapa yang mau disayang? Saya, Pak Ustadz. Ya, saya. Pak Sutari juga. Siapa lagi yang mau? Oke. Karena yang mau cuma 3 orang, jadi saya kasih. Gitu ya. Ada Pak Sutari, ada Bu Yanti, ada Pak Freddy. Nah, kalau pakai ilmu kita yang kemarin ya, mudzakkar dan muannas gimana? Dari Pak Sutari, Yanti, dan Freddy ini gimana kalau pakai ilmu kita? Yang mudzakkar, yang muannas. Yang muannas kemarin biasanya ditandain dengan apa? Tak marbutoh. Iya, berarti yang akan kita kasih tak marbutoh siapa?
Bu Yanti. Bu Yanti. Pak Sutari tidak kita kasih, Pak Freddy juga tidak kita kasih. Tapi ketiga-tiganya mau disayangi, ya. Modal kita untuk di apa, Ibu Bapak sekalian? Modal kita untuk di apa, Ibu Bapak sekalian? Mim. Wow. Ada mim di awal. Ada wow. Ya, Pak Sutari saya kasih mim di awal. Bu Yanti saya kasih mim di awal. Pak Freddy juga saya kasih mim di awal. Kemudian apa lagi? Ada wow. Ada wow di mana? Sebelum akhir. Semuanya ya, semua dapat wow. Semua dapat wow. Semua dapat wow. Kalau kasih sayang apa tadi modalnya Ibu Bapak sekalian? Rohami. Jadi Pak Sutari saya kasih ro, saya kasih ha, saya kasih mim di akhir. Bu Yanti juga saya kasih ro, saya kasih ha, saya kasih mim ya di akhir. Pak Freddy juga saya kasih ro, saya kasih ha, saya kasih mim di akhir. Jadi untuk Pak Sutari jadinya apa? Sutari marhum. Kalau ditambahkan alif lam jadinya almarhum gitu. Berarti amin. Amin tuh. Cuma 3 yang dapat. Sangunya belum cukup Pak Guru. Apanya yang belum? Sangunya belum cukup. Kan sangu bekal. Bekalnya belum cukup. Pahamnya apa tadi ini dengan almarhum? Almarhum udah pulang ke rahmat fokus. Bukan. Kalau ilmu kita bahasa Arab Qurani dasar kita, ini artinya disayangi ini. Bukan artinya udah pulang. Ini artinya disayangi ini. Jadi Pak Sutari almarhum. Jadinya Pak Sutari yang disayangi. Bu Yanti almarhumah. Tuh. Bu Yanti yang dikasihi, Pak Freddy juga. Kalau belum merasa, ya kita berdoa kan. Berdoa, semoga disayangi. Kan saya masih hidup, ya kapan saja. Kenapa bilang kapan saja, Pak Guru? Nah, ini kan bukan bentuk satu masa lalu. Nah, ini juga bukan bentuk 2 yang akan datang. Kan bukan. Makna di itu dibentuk berapa kemarin? 6. Bentuk 6. Berarti kan bukan akan, kan tidak bicara soal kapan-kapan. Itu artinya tidak terikat waktu. Tapi kalau Ibu Bapak sekalian memahaminya tidak pakai ilmu bahasa Arab Qurani, itulah jadinya. Oh enggak dong, saya kan masih hidup. Nah, makanya ini kan bukan itu. Yang penting dari sini kita memahami ada makna di-nya gitu. Ada makna apa? Ada makna di pasif pada ungkapan almarhum. Nah, kalau itu jadinya almarhum. Baik, Ibu Bapak sekalian, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Kita lanjutkan lagi sekarang. Coba perhatikan tulisan berikut ini. Apa bacanya Ibu Bapak sekalian? Ya, baik. Yarhamukallah. Baik. Bersihin kan? Bersihin kan? Doa bersihin kan ya? Bukan. Ini mah. Doa bukan ini. Kalau doa orang bersin, alhamdulillah. Mendengar orang bersin. Nah iya, kalau mendengar orang bersin itu. Alhamdulillah katanya kita, yarhamukallah. Baik Ibu Bapak sekalian. Apa makna ungkapan tersebut? Titik kedua di depan berarti semoga Anda dirahmati. Yang mengatakan semoga itu dari mana semoganya? Ya, Allah akan. Ada ilmu kita yaitu bermakna semoga. Akan. Pinter banget ya.
Pinter banget ya. Ilmu kita belum nyampe ke sana, dia udah pakai semoga. Yang bermakna di rahmat dari mana di-nya? Akan atau sedang. Yang bermakna di tadi yang mengatakan di, dari mana di-nya? Wah, udah dibawa kabur sama motornya. Baik, Ibu Bapak sekalian, apa makna ungkapan tersebut? Allah akan menyayangimu. Fatah kof. Iya Pak Guru. Kenapa Rahmadini? Allah akan merahmati. Kenapa patahkan? Fatah. Iya, kenapa kafatah? Itu tadi artinya jadi dikan ya? Bukan, kok jadinya dikan. Ini saya nyari, nggak ada yang ngasih tahu, bukan. Apa maknanya Pak Sutari? Akan. Allah akan menyayangimu. Iya, bagus. Allah akan menyayangimu. Ini informasi apa doa, Pak? Doa ya. Doa. Ya. Kalau kita berdoa bilangnya apa, Pak? Ada semoga. Nah, bagaimana jadinya? Semoga Allah akan menyayangimu. Iya. Dari mana kita maknai ada akannya? Karena yar itu. Iya. Yaitu menandakan bentuk berapa? Menandakan bentuk berapa? Bentuk dua. Bentuk dua itu maknanya apa? Akan. Ya, mohon yang lain dulu ya. Saya sedang Pak Sutari ya. Akan, sedang. Bisa sedang, bisa biasa. Kalau Bapak mendoakan orang, Bapak memilih yang mana? Akan, sedang, apa biasa? Karena kalau mendoakan ya bisa selalu berarti biasa. Ya, jadi bagaimana doanya? Kalau Bapak memilih biasa berarti apa? Bisa jadi maknanya. Kalau terjemahan secara bahasa Indonesia ya akhirnya menjadi semoga Allah akan selalu menyayangimu. Ya, Bapak udah poligami. Pakai akan juga pakai selalu. Pilih satu aja, Pak. Pakai satu aja, Pak. Guru, senantiasa. Entar dulu, Solihah cantik. Allah senantiasa menyayangimu. Entar dulu, Solihah cantik. Apa? Belum tuntas dengan Pak Sutari. Iya, entar dulu, Solihah cantik. Apa Pak Sutari jadinya tadi? Semoga. Akan, kalau gitu. Akan. Semoga Allah akan menyayangimu. Iya. Tadi Bapak dari pilihan 3, akan, sedang, dan biasa. Bapak memilihnya akan ya? Akan. Tidak memilih biasa. Kalau biasa diterjemahkan bahasa Indonesianya susah. Oh, Ibu Bapak sekalian, coba siapa yang punya ide pilihannya akan, tapi kira-kira bahasa Indonesianya pilihannya biasa, kira-kira bahasa Indonesianya apa? Selalu. Nah, coba bagaimana jadinya? Semoga Allah selalu merahmatimu, menyayangimu. Iya, bagus. Begitu Pak Sutari kan bisa itu. Makasih. Iya. Nah, sekarang nih siapa? Solihah cantik, silakan. Kamu maunya yang mana? Rahmadini. Ya, kalau diminta dia nggak memberi. Kalau dinanti dia pergi. Kalau nggak ditunggu dia datang. Pak Guru, iya. Apa jadinya? Pemahaman kamu apa jadinya? Iya, Pak. Ikut aja, Pak. Ikut aja. Mau ikut siapa? Nggak ada yang ngajakin. Mau ikut rahmatullah. Iya, jadi Ibu Bapak sekalian, ini bisa menjadi beberapa makna dengan pemahaman tadi. Tadi karena kita pahami ini konteksnya doa, kita mengatakan semoga. Karena kita pahami ini, kita ingin bahwa dapat rahmatnya itu setiap saat, bukan hanya sedang atau akan, maka kita mengatakan selalu. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan-ungkapan lain, tapi saya tadi Rahmadini hanya berani setengah jalan. Kalau mau dilanjutkan, Isa juga bermakna senantiasa. Semoga Allah selalu menyayangimu. Semoga Allah senantiasa menyayangimu. Begitu Ibu Bapak sekalian. Nah, tapi sayang nih yang tadi mengatakan semoga nggak berbagi ilmu dengan kita.
Baik, Ibu Bapak sekalian, untuk pelajaran kita hari ini sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan materi-materi berikutnya. Kita mudah-mudahan bisa memahami apa yang kita pahami tadi, bagaimana cara kerja kita memahami 3 huruf dasar, kemudian selanjutnya kita memahami juga bagaimana itu ya, bagaimana memasukkan pemahaman kita terkait dengan bentuk kata di dalam pemahaman tersebut. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan dicatat ya, untuk hari ini bisa diajukan nanti lewat WA grup kita atau disampaikan nanti pada pertemuan kita yang akan datang. Demikian dari kami Ibu Bapak sekalian ya, terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.